Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah jauh-jauh datang ke sini. Di sini kita mau mengadakan konseling kelompok ya. Mungkin sebelum dimulai kita bisa berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Yang cowok Ibu. Boleh? Memimpin doanya. Untuk memulai konseling kelompok kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Bisa dimulai dari sebelah kanan saya. Oke, perkenalkan nama saya Arta dari kelas 12 SMA. Perkenalkan, nama saya Febri dari kelas 12 SMA. Kenalkan, nama saya Arjuna dari kelas 12 SMA. Oke, di sini sama-sama dari kelas 12 ya. Ya Ibu. Kalian satu sekolah atau beda-beda? Satu Kita sekolah. Kita berdua satu sekolah, dia beda. Beda, oke. Oke, di sini kalian udah tahu belum sih apa itu konseling kelompok? Belum Ibu. Belum ya, jadi saya jelasin dikit ya. Ya Ibu. Jadi konseling kelompok itu layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli dalam situasi kelompok, dan tujuannya itu untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi bersama-sama. Proses ini tuh biasanya melibatkan interaksi antar anggota, di mana kita di sini harus saling percaya satu sama lain dan mendukung satu sama lain. Jadi memungkinkan kita itu tuh untuk mengembangkan pemahaman diri kita dan keterampilan sosial kita. Di sini sebelumnya kalian udah ngontak ke saya ya, cerita sedikit tentang masalah kalian. Mungkin bisa diceritain ulang. Siapa duluan yang mau cerita ulang? Kayak saya. Jadi saya ini kan di sekolah punya, kalau sekarang tuh namanya circle lah ya Bu ya. Nah itu tuh berisi 4 orang. Nah di sini dulunya saya tuh nggak dekat sama mereka, nggak akrab. Saya awalnya punya gabung-gabung lah sama anak-anak yang lain. Terus semenjak saya temenan sama teman saya yang ini, kenapa saya jadi malas sholat gitu, untuk beribadah tuh jadi kurang karena dari mereka tuh nggak ada yang sholat. Kadang awal-awal tuh saya ngajakin untuk beribadah gitu, ayo sholat yuk, dorong kayak ayo nanti aja di rumah gitu. Kalau saya kurang lebih sama sih Bu, cuman kayak ada poin tambahannya semenjak temenan sama anak-anak ini, kayak semenjak join ke circle ini tuh cara ngomong saya tuh jadi sering ngomong kasar gitu loh Bu. Itu kalau sebelumnya mungkin pernah, cuman nggak sesering setelah join ke circle itu gitu Bu. Kalau dari Saya sih ini sih Bu, pengaruh namanya tongkrong laki-laki kan, judi itu sih Bu. Dulunya saya nggak pernah judi, sekarang sering judi, terus ngerokok kayak gitu sih Bu. Ya kenal-kenal remaja biasa, laki-laki yang tadinya saya kayak gitu. Terus saya juga dulunya sering sholat, terus main sama teman saya, jadi nggak pernah sholat lagi. berarti dari cerita-cerita kalian ini kita bisa melihat beberapa masalah ya. Misalnya ada yang jadi ibadahnya kurang, ada yang jadi ngomong kasar, ada yang jadi ngejudi juga. Nah, di sini tuh kita coba diskusi apa sih yang bisa kita lakuin untuk menghindari pengaruh buruk dari teman sebaya. Misalnya strategi-strategi tuh kita bisa nerapin beberapa strategi ya. Mungkin ada nggak sih pergerakan dari kalian, dari diri kalian sendiri tuh? Saya tuh nggak punya jawaban
jawaban lain ya Bu selain untuk menghindari berteman dengan mereka gitu malahan. Iya Bu, mungkin kayak mengurangi pertemanan, kayak mulai ngejauh kali ya Jadi pertemanan kayak itu. mungkin kembali ke saya yang dulu yang mainnya sama semua daripada ke berempat itu. Jadi dari kaliannya mencoba mulai menjauh. Iya. Di sini saya mau ngasih beberapa solusi mungkin ya. Misal nih kita bisa tuh berusaha menolak ajakan yang gak benar. Tapi kan kalau misalnya jadi orang nggak enakan tuh susah Ibu nolaknya. Iya sih. Kalau misal kalian yang gak enakan nih diajak main tuh, misal udah sholatnya nanti aja. Kalau mau nolak kan gak enak nih, biasanya orang-orang gak enakan iya aja nih ya. Kalian bisa ngomong, circle kalian kan gak cuman satu orang kan, ada yang lainnya. Nah kalian mungkin bisa ngomong ke teman yang lebih deket itu untuk, aku tuh mau sholat dulu loh, tungguin bentar sih. Pasti ada kan yang memahami dalam circle itu. Kalau misalnya nggak ada gimana Bu? Kalau misalnya nggak ada yang bisa memahamin itu, berarti dari diri kalian sendiri harus bisa belajar ngomong enggak. Mau sampai kapan coba kalau kalian terus iya doang? Lama-lama kalian bakal kebawa lebih jauh, kebawa arus yang lebih jauh nanti kan. Jadi kalian juga harus bisa ngomong, aku mau sholat bentar dong, atau aku nggak nyaman loh kalau kalian ngomongnya toksik kayak gini. Itu juga cara untuk menjaga diri sendiri kan. Terus kalian juga bisa tuh nyari teman yang lebih positif. Kan banyak tuh circle-circle di luar sana yang lebih ke agamis gitu. Berarti kita ya ninggalin circle itu gitu ya Bu ya. Gak harus ninggalin, cuman kalian harus membatasi diri. Jadi harus mencari teman yang lebih positif. Dan juga kalian bisa tuh nyibukin diri. Kalau misal teman-teman kalian udah ngajakin yang aneh-aneh, yang senang-senang gitu, kalian bisa nolak. Aku mau nugas tugas yang kemarin. Kalau nggak kalian lah yang ngajak teman-teman kalian buat nugas, ngajakin teman-teman Karena kalian yang lebih baik kajian. gitu ya Bu ya. Iya benar. Ada cerita lain nggak? Gak ada sih Bu, cuma gitu. Terus rencana kalian abis dari sini nih, kalian mau gimana kalau misalnya ada yang ngajakin kalian? Mau nyoba nerapin tips-tips yang Ibu kasih tadi, kayak mulai menjaga jarak atau mungkin ngajak mereka join ke hal yang lebih positif daripada yang mereka lakuin. Di sini saya nggak nyuruh kalian ninggalin circle kalian ya, karena kalau kita udah deket sama orang itu rasanya pasti nggak enak tiba-tiba ngejauhkan. Di sini juga saya harap solusi tadi bisa membantu kalian menghadapi pengaruh buruk. Jadi diingat di sini kalian itu nggak sendirian menjalani perjalanan kasus ini. Jadi harus saling dukung satu sama lain juga. Oke, ada pertanyaan atau hal lain yang mau dibahas sebelum kita akhirin? Cukup sih Bu. Nggak ada Bu. Nggak ada, cukup. Oke, kita akhiri ya karena waktunya juga udah mau habis. Untuk kalau masih ada keluhan atau masalah kalian belum terselesaikan, kita bisa lanjut di sesi konseling selanjutnya ya. Oke, kita tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.